Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi itu kami sudah membuat semua data-data kuesioner kami ke dalam aplikasi SPSS itu sudah berbentuk angka semua. Selanjutnya itu kita akan membuat data menjadi lebih mudah dipahami sebelum kita menguji analisis, baik itu reliabilitas, validasi, atau analisis linear berganda. Nah, di sini sebelumnya kami mohon maaf karena kami sebelumnya sudah membuat tutorial satu persatu, namun karena kendala dari jaringan Zoom-nya juga, jadi pada halaman ini tidak terrecord gitu. Jadi kami tetap akan mengulangi kembali penjelasan secara singkat tentang data-data yang sudah kami masukkan beserta tutorialnya. Yang pertama itu ada frekuensi dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan menabung di bank syariah atau bank konvensional. Sebenarnya cara ini itu sama untuk variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Nah, caranya itu untuk kita membuat data seperti ini sedemikian rapi dan mudah dipahami oleh para pembaca data dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan kepada para responden, yaitu caranya itu kita klik analis, lalu kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Nah, di sini terakhir itu kami menggunakan variabel Y. Nah, sudah kami masukkan, lalu kita klik OK. Nah, caranya itu kan sama ya. Untuk dari tadi usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan menabung di mana. Lalu untuk variabel X1, X2, dan X3-nya frekuensi itu caranya sama, seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini itu untuk jenis kelamin, laki-laki itu sebanyak 11 responden, untuk perempuan sebanyak 22 responden. Untuk usianya itu random, tapi kebanyakan dari usia 21 tahun, yaitu di mana usia 20 sebanyak 6 responden, usia 21 13 responden, usia 22 9 responden, usia 23 3 responden, usia 24 1 responden, dan usia 33 1 responden. Untuk pekerjaan, di sini paling banyak itu dari pelajar atau mahasiswa, yaitu dengan 23 responden, sedangkan dari karyawan 5 responden, untuk PNS tidak ada, dan untuk lainnya itu 5 responden. Nah, di sini juga dalam bertransaksi atau menabung itu menggunakan bank. Bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah, yaitu bank konvensional dengan 20 responden dan bank syariah dengan 13 responden. Nah, di sini frekuensinya itu udah valid dari 33 responden. Selanjutnya di sini untuk X1-nya yaitu ada mengetahui adanya lembaga keuangan perbankan syariah di mana responden kategori nomor 1 itu ada 20 responden. Untuk konsep tentang keuangan syariah paling tinggi itu di kategori 2 yaitu setuju ada 11 responden. Mengetahui produk-produk tabungan syariah itu pada kategori 2 ada 12 responden yaitu setuju. Dan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman syariah, yaitu ada 13 responden pada kategori 2 atau setuju. Dan untuk menabung menggunakan tabungan syariah itu ada di kategori 1 sangat setuju, yaitu sebanyak 10 responden. Nah, selanjutnya itu ada X2, di mana diyakini keuangan syariah ini dianjurkan oleh agama, di mana sangat setuju yaitu dalam kategori 1 ada 19 responden, untuk memahami efek buruk dari riba juga dalam kategori 1, 18 responden, untuk meyakini bahwasannya riba dalam Islam juga kategori 1, 22 responden, untuk mengetahui hukum riba dengan baik juga kategori 1, responden 16, dan untuk mengetahui bahwasannya Al-Quran merupakan landasan keuangan syariah juga kategori 1, yaitu sebanyak 23 responden. Untuk X2 ini, religiositas, itu kebanyakan adalah jawabannya di kategori 1 atau sangat setuju. Karena mungkin mayoritas yang mengisi kuesioner ini adalah beragama Islam. Lalu selanjutnya itu ada X3 di mana promosi. Untuk promosi ini untuk tertarik menabung di bank syariah karena iklan sosial media itu secara rata yaitu dari kategori 1 ada 6 responden, kategori 2 8, kategori 3 9, kategori 4 8 dan kategori 5 2. Untuk menabung karena melihat banner yaitu tertinggi pada kategori 3 ragu-ragu yaitu ada 10 responden. Untuk menabung di bank syariah karena terdapat merchandise hadiah yaitu kategori 4 tidak setuju.
Lalu untuk karena ditawaran oleh dari pegawai bank, yaitu kategori 3 ragu-ragu, ada 11 responden, dan untuk tertarik karena kualitas produknya itu dalam kategori 2 atau sangat atau setuju dengan responden 12. Nah, selanjutnya itu ada variabel Y-nya, di mana keputusan pembelian, yaitu di mana yang berminat menabung karena bank ini sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu kategori 2, 12 responden, karena diajak oleh teman, orang lain, atau keluarga itu di kategori 4 tidak setuju, yaitu 11 responden. Untuk berminat menabung karena bank syariah lebih aman, yaitu masih ragu-ragu dengan kategori 3, yaitu 11 responden. Nah, untuk berminat menabung karena lokasinya dekat dengan rumah, itu masih dalam kategori 4, yaitu 12 responden, dan untuk berminat selanjutnya itu kategori 1, yaitu 12 responden. Selanjutnya itu kita akan uji reliability. Nah, untuk uji reliability, kita itu sama caranya untuk variabel X1, X2, X3, dan variabel Y. Nah, gimana kita bisa dapat angka ini? Caranya itu kita klik analis, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Nah, jika sudah, ini adalah data terakhir kami yang kami masukkan, yaitu pada variabel Y, kita klik saja OK. Nah, di sini telah terlihat nih, reliability pada variabel X1, X2, dan X3. Nah, di sini bisa kita lihat reliability-nya itu di atas 0,8. Maka jika reliability di atas 0,6 itu maka dikata reliabilitasnya itu baik. Jadi reliabilitas pada X1, X2, X3 dan variabel Y itu dikatakan baik. Nah, ini sudah satu-satu di bawah. Jadi sebelumnya itu reliabilitas dengan frekuensinya itu berpisah. Nah, di sini sudah satu-satu ya di bawah dari variabel X itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menuju uji validitas. Tapi sebelum kita menuju uji validitas, kita transform terlebih dahulu data ini. Caranya itu gimana? Kita klik transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, di sini nih, ini terakhir kali saya memasukkan variabel Y. Nah, kita klik saja di sini Y. Jika X1, kita klik X1, jika X2, kita klik X2, jika X3, kita klik X3, dan jika Y, kita ketik Y. Nah, nanti kita akan sesuaikan numeric expression-nya ini dengan kategori X1, X2, X3, dan kategori Y. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan satu persatu dengan kategori tambah, lalu jika sudah, kita bisa klik OK. Nanti setelah klik OK, di sini akan muncul hal-hal yang sudah kita tulis ini. Yaitu yang pertama, ada kategori literasi keuangan atau X1. X1 ini, X2-nya kita sudah buat juga. Ada X2, lalu X3, dan ada variabel Y. Sudah kita buat juga. Nah, jadi caranya itu gampang seperti ini. Jika sudah, kita klik saja OK. Nah, jika kita sudah transform, maka kita akan uji validitas. Uji validitasnya itu adalah gimana kita ke tabel validitas terlebih dahulu. Nah, caranya itu kita klik analis. Kita pilih correlate. Terus kita pilih
bivariate. Nah, di sini adalah untuk kita mengetahui apakah dia validitas atau tidak. Kita masukkan juga nih sama. Jika X1 kita masukkan pertanyaan X1, jika X2 kita masukkan pertanyaan X2, jika X3 kita masukkan, jika Y kita masukkan. Jika sudah, kita klik saja OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini tertera bahwa uji validitasnya itu di atas 0,00. Jika uji validitas di atas 0,00, maka uji validitas ini dikatakan baik. Nah, sedangkan uji validitas ini untuk keempat-empat variabel tersebut, baik variabel X1, X2, X3, dan variabel Y, itu dikatakan baik karena di atas 0,00. Nah, jika uji validitas sudah selesai, maka kita akan uji analisis linier berganda. Nah, gimana sih cara analisis linier berganda tuh? Nah, caranya adalah di sini kan kami sudah membuat hasilnya ya. Jadi kami akan membuat step by step-nya. Kita klik analis, lalu kita pilih regression, kita pilih yang linear. Nah, kita pilih linear. Nah, di sini sudah saya masukkan nih. Kita masukkan dulu. Dependennya itu adalah variabel Y, yaitu adalah keputusan pembelian. Nah, variabel independennya X itu ada 3. Ada variabel X1, literasi keuangan syariah, variabel X2, ada religiusitas, dan variabel X3 ada promosi. Nah, tadi itu gunanya kita mengisi transform itu agar kita bisa mengisi tabel ini dalam menganalisis linier berganda. Jika sudah kita isi dependen dan independennya, kita lakukan step selanjutnya, yaitu kita klik statistik. Nah, sebelumnya itu ini tidak dicentang. Nah, jadi kita centang terlebih dahulu deskriptif dan kita centang collinearity diagnostic. Jika sudah, kita klik continue. Nah, lalu plots. Nah, plots juga untuk kita ulang. Untuk variabel Y itu kita pilih yang zres, kita masukin. Untuk variabel X yang stress, kita masukin. Nah, jika sudah, kita klik saja continue. Sudah, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu save. Tadi itu untuk residual itu kita tidak kosong semua nih, tapi kita centang unstandardized. Lalu kita continue saja. Nah, jika sudah, untuk plots ini juga kita juga harus centang ini ya, histogram dan normal. Agar kita itu bisa melihat dalam bentuk histogram dan normal probability plotnya gimana. Oke, kita klik continue selanjutnya, lalu kita klik OK jika sudah terganti semua. Nah, di sini nih akan muncul data-datanya. Nah, di sini sudah muncul baik itu dari regression deskriptifnya, deskriptif statistiknya, dari correlation-nya gimana, lalu dari variable insert or remove-nya gimana, model summary-nya gimana, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostik, residual statistik, lalu ada bentuk histogram. Histogram dan bentuk seperti ini, plot expert Cranbrook, sama satu lagi. Nah, scatter plot. Nah, ini tuh menggambarkan data-data yang kami sebar ini. Ini bisa menunjukkan apa sih hasil kesimpulan dari data kuesioner yang telah kami sebar ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk penjelasan dari histogram ini. Ini itu histogramnya itu naik turun.
berbentuk seperti gunung ini naik turun, itu dinyatakan bahwa ini tuh normal. Jadi, hasilnya itu baik, lalu untuk gambar yang ini juga hasilnya baik karena dia itu lurus tegak ke atas. Nah, mungkin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Salsabila Alwi, atas kesimpulan dan penjelasan lebih dalamnya lagi tentang hasil dari analisis yang sudah kami buat dalam aplikasi SPSS ini.